Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solihah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Ya, pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4C halaman 102 sampai 104. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menyanyikan lagu sesuai tempo, menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama, serta menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Baik, kita masuk ke materi ya anak-anak. Nah, pernahkah anak-anak menyanyikan atau mendengar lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke? Oh, ada yang belum pernah ya? Baik, akan Bunda coba nyanyikan ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kurang lebih lagunya seperti itu ya anak-anak. Nah, ayo, apakah anak-anak tahu apa maksud dari lagu tersebut? Ya, lagu Dari Sabang Sampai Merauke memiliki makna bahwa walaupun Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan beragam suku bangsa serta bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ayo ingat kembali tempo-tempo dalam lagu. Nah, apa yang dimaksud dengan tempo? Tentu anak-anak masih ingat ya? Iya, benar sekali. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat atau biasa disebut allegro, tempo sedang atau biasa disebut moderato, tempo lambat atau biasa disebut largo, dan hikmat biasa disebut maestoso. Nah, silahkan. Ayo, anak-anak berlatihlah menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan tempo yang tepat. Nanti dengan pendampingan ayah bundanya, berlatih ya menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Selanjutnya, materi yang kedua, keragaman agama dan kebebasan beragama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar bersama ya, keragaman agama, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan. Nah, setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Nah, perhatikan tabel ini anak-anak. Nah, masih ingat ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, kitab sucinya pun berbeda-beda ya. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab. Agama Katolik, kitab sucinya Alkitab. Agama Hindu, kitab sucinya Weda. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka.
agama Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wuching. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghargai orang lain. Nah, mengapa kita harus saling menghargai orang lain? Ya, benar sekali, karena sikap saling menghargai orang lain inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Nah, selanjutnya, materi berikutnya menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah menggali informasi dari suatu teks melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Nah, selain melalui sebuah tulisan, kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Masih ingat ya anak-anak, apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Ya, benar sekali. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Contoh peta pikiran seperti ini ya anak-anak. Ini pada bagian tengah dituliskan kebudayaan suku Minang di Indonesia. Nah, kemudian sini dituliskan suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian asal-usul nama Minangkabau, yaitu Minang dan Kabau. Kemudian ini persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Kemudian ini juga provinsi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Nah, peta pikiran itu dapat dibuat sekreatif mungkin ya, bisa dibentuk awan, bisa dibentuk lingkaran, bisa dibentuk seperti bagan itu, kotak-kotak ya, persegi panjang, atau bisa dibuat dengan bentuk-bentuk yang lain yang lebih menarik lagi. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugasnya, untuk muatan PPKN, silahkan anak-anak tuliskan pada buku tulis ya. Tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Tindakannya apa saja di sini dituliskan. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia, silahkan anak-anak baca teks yang berjudul Ragam Budaya di Festival Isen Mulang. Pada Pupena 4C halaman 104 sampai 105, kemudian tuliskan informasi-informasi penting dari teks bacaan tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikirannya ada pada halaman 105. Itu pada bagian tengah tulis Festival Isen Mulang. Kemudian tuliskan apa makna Festival Isen Mulang, tujuan diadakan Festival Isen Mulang apa, kemudian hal-hal yang terdapat dalam Festival Isen Mulang itu apa saja. Nah, ya, demikian penjelasan materi dan tugas hari ini. Silahkan dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.